Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Mat Bahrudin, CGP Angkatan 5 Kabupaten Luwu Utara, menyampaikan terkait dengan tugas 1.4.A6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait dengan praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi dari restitusi itu. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada segitiga. Adapun pada prakteknya dapat dilihat pada video berikut. Silakan Bapak. Ya, lama tak ketemu ya Bapak? Ya, lumayan lama sih Pak. Lumayan lama. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, itu tadi Bapak dengar ada apa itu suara bentak-bentak itu apa? Ya kesel lah, Pak, masa saya diejek terus sama si Putra itu Pak. Iya, tapi kenapa sih itu yang marah? Ya masa pas saya salah terus diejek di depan teman-teman gitu ya, saya marah loh Pak. Ini mau balas. Iya. Tapi tidak sampai memukul kan? Enggak Pak. Iya, perasaannya Bapak gimana tadi? Merasa bersalah enggak? Walaupun sekedar mengata-katain. Ya agak sedikit merasa bersalah sih Pak, tapi kan saya juga lega Pak karena saya diejek terus. Iya. Nah, kira-kira solusinya bagaimana itu supaya si Putra tidak selalu kata-katain Wawan juga? Mungkin Iya. kasih pelajaran sedikit lah Pak. Kasih pelajaran. Nanti Bapak panggil ya. Ya, yang pasti hari ini Wawan tahu bahwa tidak enak walaupun sebenarnya sudah lega Ya Pak. bahwa menghardik, mengkata-katain orang pun itu tidak ini, ya. Nah, ini ya. Ya Pak. Nah, ini lain tadi kalau ada seperti itu kasih tahu ke Bapak kesalahannya apa, kalau Bapak panggil ya, Bapak itu dikonfirmasi, kemudian kita cari mana yang terbaik. Jangan mencubit orang kalau kita tidak mau dicubit. Pasti itu yang akan Bapak sampaikan ke Putra. Ya, Bapak paham kondisi si Wawan gimana ketika kita dikata-katain. Dan Bapak terima kasih. Wawan baru sebatas menghardik, mengkata-katain juga. Artinya tidak sampai pada pergerakan fisik. Ya. Nah, dari yang seperti ini apa yang Wawan harapkan kira-kira? Ya harapan saya sih teman-teman yang lain tidak seperti si Putra itu Pak. Oh begitu. Ya Pak. Ya. Padahal sudah banyak kali dipanggil guru Pak, tetap begitu. Begitu ya. Oh iya. Berarti ya nantilah Bapak Putra mungkin bagaimana ini Bapak akan tanya Putra kenapa seperti itu, ya mungkin ada sesuatu dari hal yang membuat dia, atau jangan sampai itu bercanda ya, tapi bercanda kan ada batasnya kan ya gitu. Jangan sampai menggigit, bermain-main menggigit, ternyata gigit itu dia misalnya ya siapa Putra, siapa Wawan. Bapak mau lihat seperti yang kemarin lagi ya, bagaimana hubungan Tergambarkan di atas pada video di atas tadi, sisi 1 menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas murid yang gagal ke identitas yang sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal.
Lalu, praktiknya adalah ajukan pertanyaan. Pertama, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Pertanyaan ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Pertanyaan keempat, saya tidak menanyakan kesalahan, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Dan pertanyaan kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Selanjutnya, pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip seperti pada setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat memperbaiki hubungannya dengan murid yang lain. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada atau suara yang membuat seolah tidak menghakimi atau memojokkan siswa. Pada praktiknya, ajukan pertanyaan. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini lagi kan? Kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu kan? Ketiga, kamu melakukan karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Dan pertanyaan keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Pada sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi, identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada praktiknya, ajukan pertanyaan. 1. Sebagai keluarga anggota kelas, apa yang kita yakini? Pertanyaan kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Pertanyaan ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan pertanyaan terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terkait dengan apa yang menjadi kaitan dengan segitiga restitusi pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 kali ini. Sekian, salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.